Oke, 107.3 Radio Scionegoro FM. Sehat bersama Scionegoro. Hai, selamat siang semuanya. Tepuk tangan dong guys. Ada 5.000 penonton dokter. Ya Allah, di Anita bercerita 1 jam ke depan insya Allah kita akan membersamai kalian di Scionegoro FM dengan topik yang keren banget. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi tadi itu cerah banget. Semoga pagi ini sampai dengan siang ini sampai dengan nanti malam besok sampai bangun lagi kalian tetap secerah hati kalian. Yeay! Selasa ini Limit Edition, yakin ya Allah saya didatangi sama dokter yang keren banget, dokter spesialis. Yang penting nggak malu-maluin dok. Kalau saya mah biasa malu-maluin. Dokter Irwan Ronald SPPKM Kes. Selamat siang dokter. Selamat siang Beda. Semangat pagi. Yes. Sehat. Amin. Masya Allah. Tadi beliau adalah membuka pembina apel pagi hari ya dok ya. Iya. Pagi hari udah meruput jadi pembina. Terus sekarang mengisi siaran di sini. Iya, borongan berkah barokah bahasanya orang itu paket komplit ya dok ya. Melayani pasien, memberikan nasihat-nasihat kepada para peserta apel ya dok ya. Iya. Dokter, boleh tanya nggak, dokter Irwan Ronald ini saudaranya Ronaldo atau bagaimana nih dok? Ya saudara dari Nabi Adam. Sebenarnya ada marganya ya dok ya? Ada ya mbak, ada. Ini dari marga mana dok? Itu dari Sumatera Utara, Batak. Jadi S itu Simamura. S-nya itu Simamura. Jadi dari suku Batak. Yes, suku Batak. Ini suku Batak. Kalau di sini ada perkumpulannya nggak dok? Ada Dosroha namanya. Oh ada? Yes. Setiap bulannya ada? Setiap bulannya ada. Oh masya Allah. Ada berapa orang? Kakak ya, di situ ada sekitar 30 40 sampai 50. Hah? Beneran dok? Iya. Wih, terus kalau kumpul ya udah bahas perbatakan gitu. Ya, bahas nasional lah. Oh, bahas nasional. Saya pikir bahas perbatakan. Apakah bisa disepil Pak Ronald ini berbahasa Batak? Jangan, nanti jangan. nggak ngerti. Pada nggak ngerti. Nanti mungkin di Behance Scan Mas Adit bisa mentranslatekan dok. Biasanya suka translate gitu. Bahasa apapun, bahasa kalbu pun Mas Adit biasa mentranslate. Bahasa hati bisa juga. Bisa, pokoknya. Apalagi bahasa bayi. Lincah banget. Bayinya kira-kira mau pup, dia udah tahu banget dok. Udah siap-siap popoknya dok. Pengalaman banget. Oke guys, nanti kita akan membahas serba-serbi laboratorium di Rumah Sakit Scionegoro yang tentunya ada inovasi yang terbaru. Gimana? Kalian penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Scionegoro FM. Check it out! Oke, lagunya kayak Jogja Istimewa. Wonosobo juga istimewa ya dok ya? Iya. Istimewa sekali kemarin kita habis merayakan apa dok? Kemarin dok? HUT. Wis, keren banget pokoknya. Ini juga ditunggu ini. Kira-kiranya apakah laborat punya HUT? Belum. Kita gabung sama HUT RS. Gabung aja ya, biar efisien. Yes. Ya kan? Dok, sebenarnya ini laborat apa sih dok? Laboratorium rumah sakit itu apa sih? Laboratorium berarti all ini ya, lab penunjang. Lab penunjang? Ya, itu kan penunjang untuk bagian medis ya. Kita Betul. kalau misalnya sakit, Ya. untuk memastikan sakitnya ini demam berdarah, kan Betul. kita cek laboratnya, Iya. DW-nya. Iya. Bener Cek nggak darah? nih? Iya, cek darah. Saya kira cek dompet. Sisaan karena ke lab kita harus cek dompet juga. Oh iya betul. Yes. Karena tidak semua tertanggung sama BPJS ya dok ya. Kalau pasien-pasien umum bisa ya dok ya. Nah ini berkaitan dengan seperti itu pasien-pasien umum. Ini inovasi apa sih dok? Banyak. Kalau inovasi itu yang terakhir ini kita share ke publik untuk Betul. awam. Jadi kalau masyarakat awam mau memeriksakan laborat, Betul. kan bingung kadang, aduh, ini Aku harus kemana nih, kemana gitu. nih? Terus bilang, duh, kalau ke lab sana yang swasta bisa nggak ya? Ya udah dia bingung. Soalnya di sini, kalau di RS itu kan pemeriksaannya istilahnya alatnya jauh lah lebih lengkap. Iya, lengkap komplit gitu lah ya. Lebih Paket lengkap lah komplit untuk gitu lah di ya. Wonosobo ya. Betul. Apalagi RSU.
Nah, di situ nanti silakan masyarakat awam itu sudah ada pengantar Betul. cek laborat ya, pengantarnya pasti dari dokter ya. Nah, nanti ini pengantarnya saya mau cek langsung aja ke laborat. Langsung ke laborat. Langsung. Berada di lantai 1. Yes. Itu kalau yang nggak tahu itu bisa masuknya lewat area mana nih, Dok? Kalau yang nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, misalnya saya itu dari Wadas Lintang nih, Dok. Ya. Saya harus parkir di parkiran, habis gitu jalannya tetap yang ke rawat inap itu ya, Dok ya? Iya, rawat inap nanti sebelah security. Betul. Laboratorium. Tanya security. Tanya aja security ya, security di sini ramah-ramah. Kalau ditanya laboratorium mana, oke, kita antar, insya Allah ya dokter ya. Oke, nah fungsi dari laboratorium itu apa sih, Dok? Itu tadi untuk menegakkan suatu diagnosa. Wijian, berarti penting banget ya, Dok ya. Jelas. Wah, ini penting banget ini. Nah, ini juga saya juga berpikiran jauh-jauh sebelum dokter menjadi dokter SPPK. Kenapa sih dokter memilih dokter SPPK? Kenapa nggak dokter anak? Saya maksudnya bukan kayak anak-anak. Terus Ya kenapa? karena itu tadi peran laboratorium itu penting, jadi Betul. saya tertarik untuk ngambil patologi klinik. Oh, Terus kemudian kalau kita sudah jadi SPPK itu Betul. waktu untuk keluarga ya semoga bisa lebih banyak. wih, tetot dong, tetot. Jadi bekerja itu memang keluarga nomor 1 ya, Dok ya. Nomor 1. Oh, terus tetangga nomor berapa, Dok? Enggak ada. Oh, nggak ada ya, wah, kalau Yang saya penting itu dulu keluarga. Keluarga. Setelah itu nomor 2 ya teman-teman, pasien gitu ya, Dok ya. Ya, baru nanti tetangga, terus nanti Tetangga ya termasuk lah. termasuk ke limit yang kedua ya, dokter ya. Iya, nah seperti itu. Kenapa dokter SPPK ini memilih laboratorium? Karena Iya. seperti itu. Karena waktunya itu yang lama untuk keluarga. Sebenarnya saya juga pengen milih pekerjaan yang waktunya lama untuk keluarga. Tetapi itu pekerjaannya IRT dong. Itu gajinya luar biasa besarnya. Kalau Tetapi di luar negeri ya. oh, di luar negeri ya. IRT ibu rumah tangga maksud Oh, iya. saya. Ya Allah, dokter ART itu dok. Jangan salah pilih dong. A sama I dok. Aduh, IRT adalah ibu rumah tangga. Oh, Itu gitu. Lah, ibu keren saya- banget istri tapi. saya kayak ibu rumah tangga kok. Iya, saya juga ibu rumah tangga dok. Iya. Masa bapak rumah tangga? Double job berarti ya. Oh, saya memang dari dulu biasa ngedobel-dobel, ngetripel udah biasa dok. Double kadang. Iya. Oh ini termasuk Iya. triple ya. Iya, ini Ini kita triple. bahas laboratnya di. Oh iya, kita kembali lagi ke laptop ya. Ya Allah ya Robbi. Nah, laboratorium apa saja sih yang ada di rumah sakit dok? Pemeriksaannya apa aja sih? Pemeriksaannya, Iya. dia terutama laboratorium klinik. Iya. So, tadi ya laboratorium klinik kita bisa memeriksa darah rutin, Betul. darah kimia, terus urin, narkoba dan lain-lain. Terus ada juga bank darah. Oh, Bang Darah ada dok? Nah, sekarang untuk rumah sakit tipe C itu Iya. harus ada bank darah. Harus ada Bang Darah. Nah, apa yang dimaksud dengan Bang Darah ini dok? Bank darah itu adalah bagian kalau kita ada kasus-kasus mau operasi Iya. atau memang bukan operasi, Betul. penyakit dalam butuh transfusi. Iya. Inilah gunanya bank darah untuk memenuhi kebutuhan darah, kantong darah. Misalnya dia butuh transfusi. Oh, begitu. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu ya dok ya? Yes. Wah, keren banget. Terus, Kemudian ada layanan kita juga sekarang PA, patologi anatomi. wis, bareng Dokter Sofia dong. Bagaimana Dokter Sofia? Tetap Dokter Sofia itu mirip banget seperti ATLM-nya dokter loh. Ya, Iya bener, Mbak siapa ya? Saya lupa. Mirip banget. mirip ya. Iya, vis-visnya itu apalagi kalau pakai masker. Nggak Jadi kelihatannya bingung. kelihatan dong. Kalau nggak kelihatan makhluk halus dong dok. Tetap kelihatan dok. Kelihatan. Nah, dok, pemeriksaan apa saja yang belum bisa ditangani di rumah sakit? Ada nggak sih dok yang masih sampelnya dikirim atau apa gitu? Beberapa memang dari dokter yang merawat di sini, Iya. seperti contohnya untuk menegakkan diagnosa infeksi Oh, itu infeksi. dengan kultur ya. Kultur Iya. itu jadi menumbuhkan kuman di medianya. Iya. Setelah kumannya tumbuh, terus nanti dicek antibiotik yang sensitif terhadap kuman itu apa. Karena kita belum bisa melayani pemeriksaan kultur, itu Iya. mikrobiologi. Oh, itu dikirim. Ya, dikirim. Karena itu memang penting buat kasus-kasus infeksi. Secara contoh lah, ada infeksi bernanah. Kita ingin tahu itu
ini kumannya apa sih, antibiotiknya yang cocok apa sih, nah itu yang kita kudu. Kalau yang selama ini kita tidak ada kudu, kan kita masih berdasarkan guide-nya secara nasional biasanya. Kuman ini sensitifnya ini, padahal itu sekarang kan kasus resistensi itu kan banyak sekali. Jadi dikasih antibiotik ini kok nggak sembuh, ganti antibiotik lain, kasih lagi nggak sembuh, ganti lagi, seperti itu. Jadi terjadi mendeteksi. Oh begitu ya. Ya, terus ada juga sih kasus-kasus memang yang butuh pemeriksaan dan kita 1-2 kita kalau mengadakan pemeriksaan itu istilahnya kurang efektif ya dalam bidang cost. Jadi kita rujuk. Oh, kita rujuk. Ya, contohnya kita mau mengetahui marker, tumor marker, ada sesuatu kecurigaan kanker. Nah, ada beberapa tumor marker memang kita harus merujuk. Dari sampelnya itu juga ya, dokter. Tapi intinya apapun yang mau dikehendaki kita akan layani. Kalau kita bisa kerjakan kita yang sini, kalau tidak kita rujuk, nanti kita sampaikan hasilnya berapa hari baru kita sampaikan. Gitu Mbak. Iya, karena memang setahu saya kayaknya juga masyarakat sudah pada tahu ya dok ya. Kalau di Rumah Sakit Susionegoro itu alatnya memang alhamdulillah lebih komplit ya dokter ya. Itu sudah setara juga sih untuk di kota-kota besar ya. Iya. Lengkap. Yes. Wah, netizen dapat door prize. Oh, paling lengkap ini dok. Untuk Sewonosobo ya? Sewonosobo, wis keren banget. Itu kelasnya sudah kayak istilahnya Semarang, Jogja atau Kota Magelang ya udah sama sih. Iya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Ibaratnya saya mau cek lab apapun di sini, insya Allah dilayani ya dok. Misalnya di sini nggak bisa, nanti kita kirimkan gitu ya dok ya. Inovasi kita. Jadi mempermudah, dekatkan dengan masyarakat. Iya, betul sekali. Dan seperti tadi yang dibicarakan sama dokter Ronald, bahwasanya kalau mau periksa dari luar itu langsung aja, nggak kayak dulu ya dok, kok IGD dulu. Mbak saya mau, sini daftar dulu gitu. Tapi sekarang karena inovasi, jadi maaf dokter, nanti ini adminnya jadi yang mendaftarkan, yang memasukkan ya dokter. Iya, memang itu tidak ada masalah, itu semuanya demi masyarakat. Wis, keren banget. Itu ada musiknya dok. Besok saya mau itu mau request ya. Jangan tetot, jangan jangan. Jadi kayak apa? Yang seduk-seduk lagi dong dok. Iya. Terus ketika nanti saya narasumbernya agak senior, saya nggak bilang TUA ya dok, agak senior, nanti yang melambai-lambai kayak keroncongnya lewat gitu dong. Ini inovasi kan? Klakson bis itu ya, itu boleh dicari mas, klakson bis itu apa? Iya, nah itu kalau saya podcast terus klaksonnya itu bunyi terus, wah saya pulang nanti, mbak, habis driver kemana mbak? Oke dok, nah ini ada yang mau bertanya nih dok. Dok, apakah pemeriksaan atau hasil lab itu bisa salah? Bisa nggak dok? Kayaknya. Kalau salah sih ya namanya suatu kesalahan, manusia juga nggak ada sempurna ya. Ya bisa salah. Bisa. Kesalahan itu kita bagi bagiannya ya. Ada kesalahan sebelum kita melakukan pemeriksaan. Itu namanya pra-analitik. Terus ada juga kesalahan pada saat diperiksa. Itu kesalahan analitik. Ada juga kesalahan setelah hasil itu keluar dari alat, terus mau kita serahkan ke pasien, itu namanya pasca analitik. Nah itu ada tahapannya. Nah kesalahan yang paling besar itu ya pada saat pra analitik, itu sampai 80%. Contohnya seperti apa? Kan ada misalnya ya nama pasiennya sama lah, karena hampir mirip, ada malah ada kadang mirip, cuma beda alamat. Nah kalau kita tidak benar-benar mengidentifikasi pasiennya ini benar ini, itu bisa salah sampel. Terus dari sudah misalnya kemudian itu sudah tahu ya ini benar misalnya namanya, tapi nanti pada saat memasukkan pemeriksaan ke alat itu bisa salah juga, mengetiknya bisa salah atau menginput parameternya itu salah, bisa banyak, paling besar di situ. Kesalahan alat juga bisa. Jadi kita di rumah sakit ini untuk alat
puji syukur kita sudah melakukan kontrol. Wis. Kontrol itu berarti Iya dok. kita memahami alat ini bisa kita running apa tidak. Betul. Kontrol itu ada dua, ada kontrol internal, Iya. ada kontrol eksternal. Tahu nggak Mbak artinya? Ya keluar sama masuk doang dok. Dalam sama luar doang. Ya memang benar. Jadi kalau kontrol internal itu, Iya. alat itu kita kontrol setiap hari dengan bahan yang sudah kita punya. Tapi kalau kontrol eksternal Iya. itu adalah bahan itu dikirim dari istilahnya dari pusat, dikirim ke masing-masing rumah sakit yang mau ikut kontrol eksternal. Iya. Terus kita kerjakan, hasilnya kita kirim lagi Kirim ke pusat. lagi. Nah, kan pusat ini yang sudah punya jawabannya. Iya. Jawaban dari rumah sakit ini sesuai nggak dengan jawabannya pusat? Oh, begitu. Ya, kalau Wes. jawabannya sesuai, oh berarti bagus ini. Tapi kalau jawabannya melenceng, misalnya jawaban dari rumah sakit ini A, tapi jawaban di pusat itu B atau C, Iya, lah itu iya. kan Ada nggak apa cocok. ini? Iya. Oh ini kurang, ini kontrolnya kurang. Iya. Itu dia. Wis. Kita setiap hari mengadakan kontrol internal. Iya. Terus kalau eksternal kita setiap semester. Jadi kemungkinan, maaf dokter, jadi kemungkinan kesalahan itu bisa kecil ya dok, karena Kalau untuk di alat iya, yang analitik betul. itu kemungkinan kecil. Iya. Itu kan tadi kan saya bilang kalau 80% itu malah per analitiknya. Iya. Jadi kadang di human errornya. Iya. Tapi insya Allah kalau untuk tugas dari kami itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya bro ya. Yes, iya. Jadi ibaratnya kalau ada netizen yang ini salah nggak sih, insya Allah nggak, karena biasanya petugas yang mau mengambil sampel itu bertanya ya dok ya. Harus Bertanya dulu. identifikasi pasiennya, iya. Berapa pertanyaan? Iya, nama, terus apakah betul ini gitu. Biasanya kalau saya ambil darahnya, mereka sudah kenal saya, pasti tanya nama saya. Oh iya. Betul, ini yang saya ambil darahnya Mbak Anita, iya betul. Tapi jangan begitu untuk Gimana? identifikasi. Gimana dok? Jadi kita jangan menyampaikan bener ini namanya Mbak Anita bukan. Oh. Triknya salah. Triknya salah dok, gimana Kalau dok? pas Mbak Anita itu lagi pakai earphone pasti bilang iya. Iya, oh nggak Harus jelas. kita menanya namanya siapa. Oh. Beda, triknya beda. Wis. Nggak akan mungkin Ini salah. bedanya si host dengan narasumber ya. Ibaratnya Namanya kalau siapa sudah gitu ya? lansia, Iya. kan otomatis kan pendengaran kurang. Oh. Mbah A ya, oh J, padahal kita bukan Mbah A, tapi Oh. Mbah B. Tapi karena kita cuma bersuara, dia bilang Iya. langsung bilang J. Oh. Tapi kalau kita namanya siapa? J, nah berarti kan dia nggak dengar. Nggak dengar. Wah, keren banget ini. Itu triknya. Oh, triknya seperti itu ya kalau menanyakan ya. Jadi kalau saya menanyakan Mas Adit, namanya siapa? Iya, biasanya seperti itu. Iya, tapi intinya kalau di rumah sakit atau di lab atau dimanapun mungkin pasti identifikasi pasien itu nomor satu ya dok ya, Yes, pasti itu. pasti. Karena untuk meminimalisir kesalahan yang ada, pengambilan sampel yang ada. Jadi insya Allah ATLM di sini atau orang yang mengambil atau petugas yang mengambil sampel itu insya Allah sudah kita briefing ya dok ya. Ya. Sudah ibaratnya sudah melampaui verifikasi A, B, C gitu ya dok ya. Yes. Pokoknya jangan ragu-ragu karena alat kita komplit. Nah, personelnya juga banyak ya dok ya. Banyak. Ada berapa dok? Kita untuk analis ATLM-nya itu ada Ya. 21. 21. Terus untuk adminnya kita Adminnya? itu ada 4. Wis, adminnya juga ada sendiri ya dok ya. Shift-shiftan ya dok? Untuk admin shift ya, Iya, pagi shift. sama sore. Oh, kalau ATLM-nya Pagi sore malam. pagi sore malam. Ya, full 24 Full. jam. Dan itu gini nggak dok? Spesialkan nggak? Ini bagian ini yang di sini, bagian ini apa rotasi dok? Tetap Muter. rotasi. Oh, tetap rotasi. Cuma memang ada beberapa yang sudah koordinator itu ya tetap di situ. Koordinator. Oh, begitu ya dok ya. Supaya ibaratnya kadang-kadang kan seperti ini dok, kayak mengambil sampel orang ini biasa mengambil sampel anak-anak. Oh enggak, kita Enggak. tidak harus untuk Menspesialkan anak-anak, enggak? Jadi kita tetap rotasi. Kenapa? Jadi biar semuanya bisa menghandle baik itu anak, keren bayi banget. atau orang dewasa. Iya. Jadi ibaratnya reok-reok dari anak-anak itu mereka semuanya oke. Oke. Wis ATLM
laboratorium RSUD memang oke, Wijian. Oke dok, untuk Instagramnya laboratorium ternyata ada ya dok? Ada. Apa dok? Laboratorium RSUD Wonosobo. Wis, jadi kalau untuk melihat atau mencari-cari informasi juga bisa ada di laboratorium RSUD Wonosobo dan juga di Instagramnya RSUD Wonosobo juga dok. Iya kan? Iya. Iya, jadi kayak battle ya dok ya? Enggak battle ya jadinya? Saling melengkapi. Saya kira sini melakukan inovasi apa, nanti Mas Adit apa, karena adminnya beda dok, iya kan? Ya, memang beda. Apa satu? Beda kan? Yos, pokoknya keren banget lah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan cuplik-cuplik lagi serba-serbi laboratorium Wonosobo, RSUD Wonosobo. Kita akan puterin lagu yang asik-asik ya Mas Adit, check it out. Oke, kembali lagi dengan Dr. Ronald atau Pak Ronald. Ini panggilannya Pak Irwan atau Pak Ronald, dok? Di sini saya Ronald, Mbak. Oh, di mana lagi Pak Irwan? Jadi di asal saya panggilannya Irwan. Oh, waktu kecil? Iya. Oh, waktu kecil Irwan, terus sudah berkeluarga Ronald? Enggak, semenjak saya merantau. Oh, semenjak merantau terus dipanggil Pak Ronald. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dok, nih tadi kita membahas tentang bank darah dok. Ini kayaknya kemarin selenting-selenting itu kayak mau berdiri UTDRS. Apakah betul? Bukan berdiri sih Mbak. Bukan berdiri ya? Jadi kalau UTDRS itu berarti unit transfusi darah. Jadi istilahnya UTDRS itu bisa melayani masyarakat yang mau donor. Tapi masih rumah sakit sini? Iya, di sini. Kalau bank darah BDRS itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi darahnya dari UTD PMI. Iya. Nah, kalau nanti jadi UTDRS itu masyarakat siapapun nanti bisa langsung donornya di sini. Jadi langsung gitu ya dok ya. Kira-kira saya mau donor, oh bisa bu. Oh, kalau yang bank darah nggak boleh, jadi harus diarahkan ke PMI. Iya. Jadi gini, kita memang mengajukan untuk jadi UTDRS betul. Karena kebutuhan kantong darah untuk Wonosobo itu PMI masih belum bisa menyanggupi. Jadi beberapa kantong itu kemarin kita kebutuhan sebulan itu sampai 400-500. 400 sampai 500 dok? 50 kantong itu kita mintanya ke UTD PMI Banjar. Kalau nanti kita bisa jadi UTDRS, nah 50 ini kan bisa kita cover untuk ngambil di rumah sakit. Betul. Kan ada juga karyawan kita. Betul. Atau masyarakat umum kalau mau ke sini silakan. Itu tujuan kita sih. Tujuannya ya. Biar nanti yang dari luar itu bisa kita cover. Betul. Dan lebih efisien juga ya dok ya. Yang jelasnya ya. Wah keren banget. Ini UTDRS ini memang gebrakan dari laboratorium atau memang dari dulunya memang harus ada gitu dok? Apa enggak? Kalau untuk rumah sakit tipe C itu memang keharusan sih bank darah BDRS. Tapi kalau untuk nanti ke tipe B itu sebaiknya memang sudah UTDRS. Terus tapi apa dok? Sebenarnya bank darah rumah sakit tipe C bisa memang untuk ke tipe ke UTDRS, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Terus nggak ada efeknya tipe apa gitu. Karena untuk RSUD KRT Sujonegoro untuk sementara ini masih kita melakukannya atau kita memiliki kelas tipe C ya dok ya. Sementara tapi masih sini tipe katanya C. sih tipe C tapi rasanya tipe B. Betul. Fasilitasnya keren banget karena kalau masuk ke tipe C yang lainnya seperti kemarin Pak Dandim itu sampai atau ngedika itu, wah luar biasa. Seperti hotel katanya dok. Luar biasa. Saya juga tempat saya juga seperti hotel dok. Kamar mandinya maksudnya. Wah ini luar biasa. Nah di laboratorium juga melayani antigen juga ya dok ya. PCR juga masih ada ya dok ya. Ya masih. Ya, tapi sudah jauh berkurang. Iya sudah jauh berkurang ya dok ya. Seminggu ini sebulan ini paling cuma 2 pemeriksaan. Tapi kalau pemeriksaan PA ini dok
Rame dok? PA, Iya. PA rame. Iya, jadi sebelumnya pemeriksaan PA kan kita rujuk. Betul. Tapi setelah Dokter Sofi bisa melayani di sini, itu Iya. yang rujukan itu kita handle di sini. Oh, kerjakan di sini ya dok Iya, ya. Wih, luar biasa. 1 bulannya itu kalau pemeriksaan PA di sini sampai berapa dok? Bisa sampai 50-an, Iya. seperti itu 60-an. Oh ya Allah, semoga yang memeriksakan di sini tetap sehat ya dok ya. Amin. Karena sebenarnya sejatinya kalau banyak orang yang gini dok, kalau gimana tanggapannya dokter Ronald ketika ada orang awam nggak mau cek lab? Wah, sangat disayangkan. Jadi begini ya, kita kan tidak tahu kondisi di dalam tubuh kita seperti apa. Betul, Kita dari luar kelihatan sehat, betul. tapi kita kan tidak tahu kolesterolnya itu seberapa nilainya, trigliseridnya, gulanya, asam urat. Iya, Jadi kita yang sudah berumur 18 tahun ke atas Iya. sampai 40 tahun itu Betul. sebaiknya sekali setahun itu cek pemeriksaan MCU lah istilahnya. MJU medical check up Dan ya. MCU itu kan ada macam-macam ya. Iya, Bisa pemeriksaan fisik, Betul. vital sign, tensi nadi dan lain-lain, terus pemeriksaan penunjang laboratorium. iya. Terus untuk laboratorium sebaiknya sih 1 tahun sekali. Itu Harusnya bisa ada gitu ya dok ya. diperiksa. Diperiksa, Karena kita gini, kalau untuk pemeriksaan laborat ya. itu kan misalnya kita tidak tahu nih si A itu benar-benar putih atau anemia. Aduh, kenapa aku memilih suami yang hitam karena terkena panas dan terik hujan. Kalau terik panas sama hujan itu nggak mungkin luntur. Luntur. Jadi kalau orang yang susah banget dia Iya. jadi putih, ya bikinlah anemia, pasti dia jadi putih. Oh, Pucat. ya Allah pucat. Tapi kan kayak hantu dok. Kelihatan nggak sih Makanya kayak hantu? itu kalau memang kita mau mengetahui anemia, kita Iya. cek darah. Oh, HB-nya berapa? itu penting ya dok ya? Ya penting. Oh iya benar. Karena kalau HB itu kan fungsinya mengantar hasil-hasil yang dari usus sudah kita proses Oh, iya. jadi nutrisi dan lain-lain, kandungan nutrisi Iya. apa itu ke seluruh tubuh. Oksigen juga yang angkut kan Darah. hemoglobinnya itu. Iya. Bagaimana dia kalau bisa bisa sehat untuk sel-sel otak dan Iya. lain-lain kalau dia HB-nya rendah, anemia, Udah lemes gitu ya? lemas. Iya. Tuh. Itu untuk darah HB ya. Iya. Terus kayak tadi juga masalah pemeriksaan kolesterol, trigliserid, asam Iya. urat, terus fungsi-fungsi. Kita mau mengetahui fungsi liver kita bagus bagaimana? Bisa dok? Bisa. Wes. Fungsi ginjal, Iya. urium kreatinin. Terus fungsi jantung. Iya. Jadi banyak yang memang nanti itu harus kita periksa minimal setahun sekali. Minimal ya dok ya? Kecuali kalau ada gejala-gejala ke arah Iya. penyakit apa itu lebih sering. Iya, terutama kalau yang sudah itu udah 18 tahun ke atas gitu ya dok ya. Kita Ya, harus 18 tahun menjaga ya. setahun sekali, yes. Setahun sekali. Iya. Kalau untuk yang sepuh, Ya bisa lebih dari situ ke arah bisa 2 kali Oh. setiap 6 bulan tergantung iya. kalau ada keluhan ke arah mana itu yang lebih sering. Maksudnya kadang-kadang orang seperti ini dok, aduh aku ininya sendiku sakit, pasti aku kena asam urat. Kadang-kadang mereka itu belum cek lab sudah mendiagnosa Nah, sendiri ya gitu itu dok. gimana caranya diagnosa kalau tidak ada pemeriksaan? Iya, terus ternyata dia minum obat yang dia rasa sepertinya itu gitu. Dicek lab ternyata nggak asam urat ya dok ya. Bisa saja ya. Bisa rematik. Oh, Rematik sama asam urat kan beda. oh beda itu ya. Atau osteoporosis, Nah itu. keropos tulang. Keropos tulang. Nah, jadi jangan, kalau yang awam itu jangan sekali-kali mendiagnosa diri ya dok. Ya kadang gini kan, aduh leher saya itu tegang ya, ini Iya. kayaknya kolesterol saya Iya. tinggi ya. Iya. Jojo bukan kolesterol tapi Iya. memang dia uratnya yang salah, kecetit. Itu mirip seperti tetangga saya dok. Kok kamu pucat? Iya. Padahal dia anemia, tapi dia jawabnya Iya. aku kurang piknik gitu dok. Jangan ya. Nah, ini kalau berapa lama sih dok dari pemeriksaan, dari pengambilan sampel sampai dengan hasilnya selesai biasanya berapa? Itu Bisa kita sebenarnya lihat gitu, Dok. Hasil-hasil itu tergantung parameter yang diperiksa. Oh, banyak enggaknya gitu. Terus misalnya kalau kita mau memeriksa dia fungsi jantung, Iya. itu butuh waktu sampai 1 jaman.
Tapi kalau cuma HB terus Iya. sel darah putih, Betul. kromosit itu paling cuma 5 menit 10 menit sih sudah selesai. Tapi pokoknya kita SOP-nya kalau Iya. untuk yang rawat jalan Betul. itu paling lambat 2 jam itu sudah selesai. Sudah semua. selesai. Itu SOP kita. Iya. Tapi kalau untuk situ, Betul. misalnya dari IGD dari apa paling lambat 1 jam itu harus sudah selesai. Seperti itu. Ya. Tapi kalau memang di luar itu kan paling lambat ya, paling Iya. cepat dia bisa 15 menit, Betul. bisa 10 menit. Jadi para pasien-pasien yang umum itu dok, misalkan seperti ini dok, misalkan dok, apakah bisa melayani dengan soft? Hasilnya soft, dia sudah bayar nih. Maksudnya soft gimana? Maksudnya dikirim lewat WA gitu. Oh, Belum ya? Elektronik. Dikiranya dokter Sofi. Sudah menerima seperti itu belum dok? Bisa. Softfile. Nah, kalau kita elektronik lah. Iya. Bisa. Bisa. Yes. Wis keren banget, luar biasa. Dan Oh. Dok Marco top dan dokter Ronald pun, ini saya panggilnya dokter Irwan apa Ronald ya? Kan saya bilang tadi kalau Iya. saya sudah merantau jadi Ronald. Oh jadi Ronald. Terus kalau besok kembali ke Batak, Irwan lagi dok. Terus nanti kalau saya mau berkunjung, misalkan nih dokter mau punya putu gitu ya, punya cucu, saya mau ke tempatnya Pak Ronald, nggak ada Pak Ronald, adanya Pak Irwan. Oh itu ganti lagi nanti udah punya putu. Apa dok? Pak Simamora. Oh yes. Jadi saya punya nama ini dok, Anita Predewi. Waktu kecil panggilnya Ita, Ya. udah agak besar Anita. Ya. Terus nanti udah jadi kayak nenek-nenek, Dewi. Aprilia. Oke, nah berarti bisa ya dok ya? Bisa. Bisa. Dan di Bisa banyak. itu soft file-nya bisa dikirim Oh, gitu, elektronik. elektroniknya. Ya Allah ya Robi, dikiranya cucunya. Dok, tempatnya dokter Ronald ini HP-nya itu ada aplikasi laboratnya nggak sih? Ada. Ada. Iya. Wes, dalam genggaman guys. Jadi ketika dokter Ronald itu misalkan udah pulang nih malam-malam, terus dikonsulkan, bisa langsung dijawab ya dok? Oh, bisa. Itu yang Yes. namanya LIS. Wis, apa itu, Dok? LIS ya namanya, Laboratory Information System. Wis, Nah, nanti juga kan kalau yang rumah sakit kan ada HIS namanya Iya. hospital. iya, Nah, ini yang nanti memang target kita itu bisa bridging, iya, bridging secara keseluruhan. Jadi dimanapun dokter yang DPJP, Iya. misalnya kan ada konsultan dari rumah sakit, itu sudah bisa melihat hasil laborat juga. Itu memang layanan kita. Semuanya sudah sistem sudah terintegrasi secara elektronik. iya, ya, bukan tersistem soft ya. Saya jadi ketawa Saya sendiri. juga bingung. Soft apa? Apa? Iya kan, kali saja besok dalam Anita bercerita ditanya inovasinya kamu apa soft? Softnya itu bisa lembut, bisa elektronik kan seperti itu dok. Oh, Iya. Dok, hal apa saja sih yang harus dia siapkan pasien ketika mau pemeriksaan laboratorium? Apakah langsung bisa? Apakah ada kriteria tertentu? Apa beliau nggak boleh makan atau minum? Itu ada nggak sih? Ada. Jadi tergantung ya kalau yang mau diperiksa apa. Contohnya kita memeriksa glukosa lah ya. Iya. Glukosa itu diminta kan glukosa puasa. Iya. Berarti kita harus benar-benar puasa. Iya. Jadi kalau puasa itu ya sebaiknya makan minum terakhir jam 10 misalnya. Itu nanti periksanya pagi. Pagi. Kan pagi-pagi. Kita kan sudah buka juga jam 7 Iya. pendaftaran. Ya. Terus kemudian kalau mau periksa contohnya profil lipid. Profil lipid itu ya lemak ya. Kolesterol, triglycerid. Emang sebaiknya juga puasa. Puasa juga dok. Ya. Kalau Terus- efeknya nggak puasa gimana dok? Nggak terlihat ya dok? Sebenarnya terlihat tapi memang tidak spesifik. Ini benar-benar murni kondisinya seperti itu atau karena faktor makanan. Misalnya kita begini, kita mau periksa kolesterol, triglycerid atau asam urat, tapi Iya. kita malamnya itu kemarinnya makan kacang-kacangan Betul. lah, makan goreng-gorengan lah, berlemak-lemak lah, Iya. begini terus. Nah itu kan nanti tidak spesifik. Itu tingginya apa karena emang penyakit atau emang dari makanan Makanan kemarin? tadi malam gitu ya. Sama gini juga kita habis olahraga berat Iya. ini ya, terus periksa fungsi ginjal. Oh, Itu kadang kan
ginjal itu kan mengeluarkan produk urea ini kelihatan tinggi. Padahal itu karena ada proses pembakaran dari otot-otot kita yang keluar. Olahraga itu. Itu juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi istilahnya ya harus istirahat, makan juga harus dijaga. Iya, jadi kalau yang mau pemeriksaan laborat, kira-kiranya besok mau memeriksa gitu ya dok ya? Iya. Nah itu biasanya kan sore, kayaknya mungkin kalau yang periksa di dokter-dokter umum atau dokter-dokter spesialis yang waktu sore, terus besok cek lab ya, puasa dulu. Nah yang dimaksud puasa itu adalah jam 10 malam ya dok ya? Iyalah, makan minum terakhir. Iya, malam terakhir itu, terus paginya hanya boleh minum air putih ya dok ya? Ya, minum air putih. Air putih juga boleh, terus nanti habis diambil darahnya udah oke, baru makan ya dok ya? Ya. Nah itu, jadi memang ada trik-triknya tertentu. Kalau ada yang kayak ditunggu 2 jam makan, itu ada juga ya dok ya? Ya, jadi habis ambil darah, terus habis itu makan, nanti 2 jam lagi baru diperiksa. Oh, itu juga ada. Ya. Oh, nah itu juga ada. Jadi memang ada hal-hal yang memang tidak semuanya langsung diambil enggak ya dok ya? Mereka memiliki parameternya apa, prosedurnya juga mereka sudah terapkan. Nah dok, ini untuk closing, sebelum closing, suka dukanya jadi dokter Ronald SPPKM di laboratorium apa dok? Suka duka ya? Iya. Aduh, kalau suka duka ya, saya rasa sih kemarin sih waktu pas COVID itulah ya. Iya. COVID itu memang duka terutama ya. Duka dalam arti bagaimana? Satu memang banyaknya kasus-kasus infeksi kena COVID itu. Terus kita harus segera melakukan swab, mengerjakan dan seperti itu. Ya membuat heboh, banyak juga kasus yang meninggal itu. Tapi kalau sukanya sih yang penting saya sih dalam melayani lah, bisa juga melayani, tidak harus dokter A, dokter I, tapi kita juga bisa melayani masyarakat. Terus untuk tadi layanan ini inovasi, silakan masyarakat untuk menggunakan inovasi pelayanan tersebut, memeriksakan ke laboratorium. Tapi untuk parameter seperti ada yang mau cek narkoba, itu tidak bisa pengantar dari dokter luar, tapi harus nanti dari dokter IGD. Terus kalau cek hamil atau juga cek untuk HIV, 3 parameter itu nanti pengantarnya dari IGD. Oh, dari IGD. Jadi ada yang dikecualikan ya dok ya? Narkoba, terus cek kehamilan itu nanti diarahkan ke IGD gitu ya dok ya? Tapi iya, sama HIV. Tapi kalau semuanya bahasanya biasalah ya, laboratorium yang biasa itu bisa langsung ke unit instalasi laboratorium. Oke, kata-kata hari ini dok untuk menyemangati para pemirsa. Semangat ya? Iya. Saya mau kata mutiara ya. Mutiara. Saya kira berlian dok. Jadi kan semua pemirsa itu kan tidak harus orang dewasa, udah sepuh, muda juga ada. Jadi kalau kita pengen sukses, kunci sukses ini dok? Kunci sukses ya. Apa dok? Kita harus berani menerima suatu tantangan. Berani menerima? Ya. Kalau sudah kita menerima tantangan itu, ya sudah kita lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Apapun hasilnya itu berarti sudah yang terbaik. Itulah, jangan sampai kalau kita kan ada kadang, aduh aku nggak berani ya, ada suatu kesempatan, karena kan kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Langsung berani tidak. Kalau berani udah lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Oh, jadi set gitu ya dok ya. Jangan aduh iya enggak ya, jangan ya dok. Ini dipencet apa enggak ya. Oke guys, keceriaan hari ini, Selasa ini ceria banget sama Dr. Ronald, luar biasa narasumbernya yang ternyata punya ini dok, punya talent berbicaranya oke banget dok, narasumber yang keren. Iya bener, ini kayak kita itu kayak ngobrol biasa gitu loh dok. Oh gitu. Iya. Kalau ngomong biasa. Ya ini memang ngobrol biasa, emangnya ngobrol apaan.
Oke guys, terima kasih sekali yang sudah bergabung selama 1 jam di Anita Bercerita. 1 jam ya? Kok nggak kerasa 1 jam? ya? Iya nggak kerasa kan dok? Iya, saya makanya nggak pernah bawa jam dok. Saya tempelin jamnya. Kalau saya kemana-mana bawa jam berat. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih keren lagi. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen di RSUD Wonosobo. Apabila saya ada kata salah ya dok ya, maaf ya, saya itu Saya juga. gimana gitu loh, karena giginya itu kadang-kadang ya seperti itu loh dok ya. Saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk sama Dr. Ronald dan behind the scan yang penontonnya 5.000. Maafkan saya. Semoga dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, siang ini bisa bermanfaat, dan apabila merasa bermanfaat jangan lupa di share ya dok ya. Yes. Share, like, komen di RSUD Wonosobo YouTube-nya dan di RSUD Wonosobo juga di Instagram-nya. Ada kritik saran dari Mas Adit, terbuka lebar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cionegoro FM. Kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.